Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Windy Rianasari. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bioteknologi kelautan. Oh ya, bioteknologi kelautan ini merupakan mata kuliah dari bioteknologi yang diampu oleh Bapak Nurul Asikin. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Windy Rianasari dari kelas 17A Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, teman-teman, jadi yang dimaksud dengan bioteknologi kelautan itu adalah teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut itu sendiri, seperti sel ataupun enzim untuk membuat atau memodifikasi suatu produk, memperbaiki kualitas genetik maupun fenotip, baik itu tumbuhan maupun hewan, serta mengembangkan atau merekayasa suatu organisme untuk keperluan tertentu. Oke, setelah kita mengetahui apa itu bioteknologi, maka secara garis besar industri biotek kelautan itu ada 3. Yang pertama itu meliputi ekstraksi atau pengambilan senyawa aktif untuk bahan alami dari biota laut sebagai dasar untuk industri. Nah, contohnya itu seperti industri makanan maupun minuman, farmasi, kosmetik, cat, perekat, film dan kertas, dan berbagai industri lainnya. Nah, sedangkan yang kedua yaitu kelompok rekayasa genetik terhadap spesies baik itu tumbuhan maupun hewan untuk menghasilkan jenis tumbuhan ataupun hewan yang baru yang memiliki karakteristik genotip maupun fenotip yang jauh lebih unggul dari hewan ataupun tumbuhan yang sebelumnya. Nah, adapun yang terakhir ataupun ketiga yaitu genetik dari mikroorganisme ataupun bakteri. Nah, jadi sehingga mampu melumat bahan pencemaran yang mencemari suatu lingkungan perairan maupun daratan. Nah, kita ambil contoh itu seperti tumpahan minyak. Nah, tumpahan minyak ini membuat suatu lingkungan tersebut menjadi tercemar. Nah, dengan adanya genetika dari mikroorganisme ataupun bakteri, maka itu bisa menjadi bersih dan tidak tercemar. Nah, teknik ini juga sering disebut dengan teknik bioremediasi. Setelah kita mengetahui yang tadi, maka di sini ada komponen dari biotek kelautan. Nah, komponennya itu meliputi ada input, ada proses, dan ada output. Oke, pemanfaatan dari pengelolaan biotek kelautan ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada ekstraksi senyawa bioaktif untuk berbagai industri. Nah, contohnya itu ada spons dan karang lunak. Nah, jadi spons dan karang lunak ini bisa dibuat sebagai farmasi atau obat-obatan. Nah, contohnya itu sebagai obat anti kanker, obat antibakteri, anti asma, dan anti fouling. Nah, sedangkan pada spons ini bisa dibuat Bastadin contohnya. Nah, oke, contoh lain dari bioaktif di bidang industri yaitu ada alga. Nah, alga ini pada spirulina. Nah, spirulina ini mengandung piolisin yang ada di dalam selnya. Nah, jadi spirulina ini memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Nah, kandungannya yaitu kalsiumnya 3 kali lebih besar dibandingkan dari susu hewani dan zat besi pada spirulina ini 3 kali lebih besar dari sayuran bayam. Oke, contoh lainnya pada bioaktif industri itu ada rumput laut. Nah, rumput laut ini banyak digunakan di bidang industri yang menghasilkan bahan stabilisator atau pengentalan, bisa juga pembentukan gel, pengikat, dan pencegahan, serta kristalisasi dalam industri makanan dan minuman. Nah, kalau misalkan di bidang farmasi ini bisa dibuat seperti salep, sedangkan kalau misalkan di bidang kosmetik ini bisa dibuat lotion, sabun, dan krim. Pemanfaatan bioteknologi ke laut yang kedua yaitu pengendalian pencemaran atau bioremediasi. Jadi, populasi mikroorganisme yang hidup di perairan laut Indonesia juga bermanfaat sebagai biodekomposer terhadap limbah yang masuk ke laut. Nah, contohnya itu tadi limbah minyak, bahan organik, dan logam berat. Nah, jadi beberapa jenis dari biota perairan seperti alga, moluska, dan berbagai organisme reknik lainnya mempunyai kemampuan untuk menyerap logam, berat, dan polutan lainnya yang ada di perairan. Nah, jadi pengembangan teknologi ini juga disebut dengan pengembangan teknologi bioremediasi.
Nah, pemanfaatan dari teknik bioremediasi ini merupakan suatu solusi yang lebih aman karena ramah lingkungan dan hampir tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia dan lebih mudah dilakukan. Nah, jadi sejak 10 tahun terakhir, teknik ini telah lazim digunakan dalam membersihkan pencemaran minyak di laut daripada pembersih secara kimia. Yang ketiga yaitu ada aplikasi rekayasa genetika. Nah, jadi penerapan yang ketiga ini adalah aplikasi rekayasa genetik atau yang disebut dengan genetic engineering dalam industri bioteknologi. Nah, jadi salah satu penerapannya yaitu dalam aquaculture dan pertanian. Nah, rekayasa genetika ini dilakukan pada induk bibit dan benih ikan dari biota perairan lainnya, tanaman dan hewan untuk menghasilkan sifat-sifat unggul yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, contohnya itu seperti ingin cepat tumbuh atau fast growing, resistensi terhadap serangan hama dan penyakit, tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, sanggup menghasilkan kandungan lemak omega 3 tinggi, serta sifat-sifat unggul lainnya. Nah, yang terakhir itu ada dampak biotek lautan. Jadi, dampaknya itu meningkatkan suplai pangan dunia, pemugaran dan perlindungan ekosistem laut, mengidentifikasi senyawa baru yang berguna untuk kesehatan manusia dan perawatan medis, meningkatkan keamanan dan kualitas makanan laut, menemukan dan mengembangkan produk baru, dan aplikasi dari industri kimia. Nah, pencari pendekatan baru untuk monitoring dan pengobatan penyakit, serta meningkatkan pengetahuan proses biologi dan kimia di lingkungan perairan. Oke, jadi teman-teman, itu tadi seputar materi tentang bioteknologi kelautan. Nah, jadi kesimpulannya yaitu bioteknologi kelautan merupakan teknik penggunaan biota laut. Nah, jadi pemanfaatan dari biota kelautan itu dikelompokkan menjadi 3. Ya, yang pertama tadi ada ekstraksi senyawa bioaktif untuk berbagai industri, lalu yang kedua ada pencemaran, pengendalian pencemaran atau bioremediasi, dan yang ketiga tadi ada aplikasi rekayasa genetika. Nah, sedangkan dampak dari biotek kelautan itu sangat bermanfaat untuk kita, yaitu meningkatkan suplai sumber pangan dunia, pemugaran dan perlindungan ekosistem laut, mengidentifikasi senyawa baru yang berguna untuk kesehatan manusia dan perawatan medis, serta meningkatkan keamanan dan kualitas di perairan. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Awali pagi dengan basmalah, akhiri mengucapkan hamdalah. Semoga dikasih ilmu yang berkah menjadi penghuni di alam barzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.